Kak, siap Kak. Adian apa? Siapa itu? Diam kan dia untuk record. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Luar biasa. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Lemas. Allahu Akbar. Lemas ya. Semangat Kak Tri, sebentar lagi kok. Kita berapa kali lagi pertemuan? 2 kali lagi ya pertemuan ya. Iya Kak Tri, yang semangat Kak Tri, jangan lemes-lemes. Secara dari Jangan lupa Yudi ya. siapkan kopi ya. Kak Ardi siapkan kopi ya, cemilan-cemilan di depan lah. Ya. Mineral aja udah, air putih Kita akan masuk 45 menit ke depan kakak-kakak ya. Kita akan membahas rencana. Sebentar kakak-kakak, saya izin sebentar. Black Boy, tunjukkan pesonamu. Saya kaget kok Black Boy, ternyata Black Boy itu si Oxel toh. Baik kakak-kakak, untuk mengawali aktivitas kita pada si malam hari ini, dimohon kepada salah satu kakak untuk memimpin doa. Silakan. Yuk Black Boy, pimpin Black Boy. Hah? Pimpin doa kak. Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan semua teman-teman di sini untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Kak Oksela, sangat luar biasa Kak Oksela, masih lagi dalam keadaan sakit ya. Saya doakan safakilah ya untuk Kak Oksela tetap menjaga kesehatan dalam arti Kak Oksela ya. Saya tidak saya susah sekali bicara soal pil kakak-kakak. Obat-obat yang sifatnya kimia. Saya bukan nggak percaya dengan rumah sakit, tetapi kalau bisa saya hindari untuk yang namanya pil-pil gitu kakak, harapan saya. Tapi kalaupun terpaksa dan harus saya lakukan ya harus. Jadi kakak-kakak, terima kasih semua, saling menjaga kesehatan, apalagi kita guru olahraga, kita harus identik dengan sehat, identik dengan kuat, sumringah, senyum, agar anak-anak kita juga generasi-generasi yang sehat, generasi-generasi yang kuat. Terima kasih kakak-kakak untuk kegiatan pada malam hari ini. Kita akan bersama 45 menit ke depan untuk membahas rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita 1 JP, moda daring atau sinkronus. Baik kakak-kakak, saya ke slide selanjutnya. Saya izin slide show. Oke. Salam dan bahagia selalu untuk kakak-kakak semua. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita ke slide selanjutnya, kakak. Ini, nah, setelah kakak-kakak melakukan aktivitas sehari, ya kakak-kakak, dari sekolahan, kemudian apalagi di rumah pagi hari yang mempunyai anak kecil, sangat luar biasa perjuangannya kakak-kakak. Kita juga mencerdaskan anak bangsa, kemudian kakak-kakak mungkin merasa lelah, capek, malam hari disuguhkan dengan materi PKG PJOK,
Tenangkan hati kakak-kakak sejenak, pikirkan, arahkan fokus semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin, rasa syukur, rasa ingin tahu kepada kakak dan kebajikan. Jadi kita melakukan mindfulness sebentar kakak-kakak ya. Selama 5 menit silakan kakak-kakak pejamkan mata kakak-kakak semua. Tarik nafas kakak-kakak secara perlahan, kemudian hembuskan, rasakan nafas itu yang anugerah yang diberikan Allah kepada kita, anugerah yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada kita. Seandainya orang di rumah sakit itu menginginkan keluar dari rumah sakit untuk bernapas, sangat luar biasa kakak-kakak, karena penapas di rumah sakit itu berbayar. Jadi silakan kakak-kakak tenangkan diri sejenak untuk bermeditasi. Ya, kita menenangkan diri sejenak ya, silakan. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah menenangkan diri kita sejenak ya, dari aktivitas, dari rutinitas kita sehari-hari untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan generasi-generasi berlian kita. Semoga cita-cita bangsa di 2045 mampu mampu melahirkan generasi-generasi emas Indonesia. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kakak-kakak kita ke slide selanjutnya. Doa bersama tadi alhamdulillah sudah dipimpin oleh Kak Oksel. Kemudian ini kesepakatan kita bersama kakak-kakak seperti biasa, kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand untuk bertanya, kemudian gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Tujuan sesi pada malam hari ini 45 menit ke depan kakak-kakak mampu melakukan refleksi pembelajaran pada modul 3, kemudian kakak-kakak memahami penugasan rencana tindak lanjut ya RTL ya kakak-kakak. Agenda kita pada sesi ini kakak-kakak pendahuluan, kemudian kesiapan belajar, menyiapkan tujuan untuk komitmen belajar bersama tadi 5 menit, kemudian kita melakukan refleksi selama 10 menit, kemudian menyampaikan RTL atau penugasan, tugas RTL, kemudian penilaian lini masa selama 20 menit, kemudian dialog, diskusi, tanya jawab selama 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Baik pendahuluan kakak-kakak. Oke, dari level kesiapan belajar kakak-kakak untuk merancang RTL tersebut. Kira-kira kakak-kakak dari level 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10, persiapan kakak-kakak di nomor berapa kakak-kakak? Silahkan kakak-kakak lakukan di kolom chat, Kak. Persiapan kita merancang membuat RTL tersebut, rencana tindak lanjut kita dalam kegiatan program PKG PJOK. Silakan kakak-kakak di kolom chat, Kak. Halo kakak-kakak.
6. Saya sudah Kak 5. Oke. Wah, jauh amat Kak Tri 5. Semangat Kak Tri, semangat. Oke, next silakan kakak-kakak lainnya. Kak Ardi, Kak Tri, Kak siapa lagi? Kak Yudi, Kak Yudi 5, Kak Ardi, kakak-kakak yang lainnya? Kak Oksel 6. Kak, dengar aku Kak. Sorry ya Kak ya. Maaf Kak Hen, apa tadi perintahnya ya Kak Hen? Aku kok nggak dengar. Seberapa besar persiapan kakak-kakak untuk merancang RTL Kak, rencana tindak lanjut? Jadi kakak-kakak dari rencana tindak lanjut yang akan kakak buat, nanti kakak-kakak akan melakukan presentasi ya kakak-kakak, ibaratnya melakukan diseminasi ya, diseminasi ke sekolahan menggunakan proyektor gitu kakak-kakak. Pokoknya semenarik mungkin lah ya. Jadi kegiatan itu ya benar-benar pure gitu kakak-kakak, hasil dari PKG PJOK, kakak-kakak melakukan presentasi di sekolahan bersama kepala sekolah gitu kakak-kakak. Apa rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak buat untuk merancang RTL tersebut kakak-kakak. Tadi kan program sudah kakak buat. Contohnya adalah Kak Ardi maju dan berprestasi ya. Maju seperti apa, menurut saya kurang spesifik ya Kak Ardi ya. Kemudian Kak Henry tadi juga belum menyebutkan apa programnya ya, akronim dari program tersebut. Kemudian Jumat berkreasi. Ini kalau saya singkat menjadi akronim Jum Jumsi ya, apa ya? Jum kreasi seperti itu ya. Jadi membuat akronim yang kira-kira orang lain itu apa ya Kak, ingin bertanya, ingin melakukan umpan balik terhadap akronim tersebut. Jadi penasaran akronimnya itu apa gitu Kak. Kak, saya Burger XL bergerak untuk selalu sehat. Nah, itu dia akronim Kak Yudi. Burger XL bergerak selalu sehat. Nah, ini seperti ini Kak akronimnya. Jadi orang akan bertanya apa burger itu kan, bergerak untuk sehat ternyata. Kak Yudi ya? Benar Kak Yudi, apa saya salah baca? Burger XL Kak, Burger XL. Apa itu? Bergerak untuk selalu sehat. Oh, bergerak untuk. Ini suara Kak Yudi kok kayak mirip suara Kak Topik ya? Bukan Kak. Kak Topik lagi semedi kayaknya dia.
Berarti ada kerinduan ini. Aman Kak, aman. Saya selalu menyimak dengan baik. Oke, siap-siap. Kok mirip bener ya suaranya ya? Oke, lanjut. Ya. Oke, kita ke Kak topik alangkah Kak Yudi. Seberapa besar Kak Yudi? Kak Yudi 5 Kak Yudi nilainya. Iya Kak, 5. Iya, silakan Kak Yudi. Kenapa Kak Yudi? Alasannya karena sekarang ini kan lagi banyak kesibukan ya Kak di sekolah. Sebentar lagi, seminggu lagi kan kita sudah mau semester akhir, semester 1 ya Kak, ulangan semester ya Kak. Jadi banyak kegiatan Kak. Kemarin itu terbentur Kak, saya juga kan sekarang jadi bendahara BOS, jadinya nyusun arkas dan lain-lain, jadinya persiapannya agak kurang. Ini sekarang ini minggu ini kita buat soal lagi kan Kak. Jadinya agak persiapannya mungkin masih 5 Kak, tapi ya sudah ada angan-angannya mau seperti apa Kak. Gitu aja Kak. Jadi harapannya untuk semester 2 berapa kira-kira Kak Yudi? Maksudnya Kak? Itu rencananya untuk semester 2 ini kan semester 1 lagi 5 gitu Kak. Untuk semester 2-nya bagaimana levelnya? Apa meningkat apa menurun? Ya kemungkinan kalau semester 2 kan kita udah tahun semester baru ya, jadi kan kegiatan mungkin agak sedikit nggak berkurang lah, paling persiapan nanti kalau misalkan mau O2 SN atau segalanya. Jadi ya bisa naik lah nanti kalau udah di semester 2. Oke, baik Kak Yudi, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya Kak Yudi ya. Siap Kak. Oke, lanjut Kakak yang lainnya. Kak Fauzi sudah 7 Kak Fauzi. Silakan Kak Fauzi. Siap Kak Hen. Oke, ya Allah kangen saya Kak Fauzi suaranya. Kak Uji, wow. Kemana saja di kau? Dikasih wow. Silakan Kak Fauzi. Siap Kak Hen. Alasan 7 sebenarnya tadi bukan 7 sih. Di bawahnya. Persiapan di kegiatan semester 2 ada SEM Kak. Lomba pertandingan bola voli, insya Allah persiapannya untuk RTL-nya semester 2 semester 2 ya. Kak. Iya, insya Allah Kak En. Karena gini Kak En, untuk di sini ya benar kata Kak Yudi, masih banyak kesibukan Kak En. Enggak, untuk penerapan program LTL ini Kak, RTL yang merancang program RTL, kemudian kakak akan melakukan diseminasi ke guru-guru lainnya, kemudian itu kegiatan tersebut adalah mengaitkan komunitas belajar sekolah Kak. Kita ngejelasin ini Kak En ya, untuk rencana lanjut Kakak. Jadi kakak-kakak melakukan presentasi bersama guru-guru lainnya, sebagusnya menggunakan proyektor dan lain sebagainya. Nanti kan kakak-kakak akan membuat video dari kegiatan tersebut. Setelah kakak-kakak membuat video, kakak-kakak upload di PMM videonya. Oke, siap Kak Hen. Berarti harus semester ini Kak Hen ya? Iya, Kakak. Oke. Jadi gini untuk Kak Hen. Ini Fauzi sudah merancang apa yang mau disampaikan ke kawan-kawan sejawat mengenai tindak lanjut dari kegiatan PJOK kita Kak. Oke, apa nama kira-kira Kak Fauzi programnya? Programnya bentar Kak Hen, bugar apa ya tadi ya Peter Kak Hen. Programnya bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan ragaku. Program P5 ini berarti Kak. Siap Kak Hen.
bangunlah jiwa dan ragaku. Raganya. Raganya ya. Oke, Kak Fauzi, bangunlah jiwa dan raganya. Secara spesifik kegiatannya apa aja Kak ini tadi? Saya masih gamblang kepala saya. Muter-muter. Banyak Kak. Ada dua pilihan sih Kak En. Tadinya mau senam rekreasi, terus itu ada pertandingan bola voli. Dari kegiatan tersebut, apakah mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik, Kak? Insya Allah Kak En. Nah, yang kita garis bawahi ini kakak-kakak, jadi selama pendidikan PJOK ini adalah pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik karena kita berpihak pada peserta didik, ya, gitu Kak. Jadi saya harapkan program kakak-kakak ini menyentuh semua peserta didik, ya kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Fauzi. Saya tunggu kabar baiknya Kak Fauzi. Programnya berjalan dengan lancar dan Kak Fauzi mampu menyusun rencana tindak lanjut kegiatan ini. Kemudian saya harapkan Kak Fauzi mampu mendokumentasikan rencana tindak lanjut berupa slide ke teman-teman sejawat melalui komunitas belajar sekolah yang kita buat kemarin. Ya, lanjut. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Sudah lumayan ya, 21 menit kita. Slide masih banyak ini. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Yang dua sudah mewakili. Gas. Ya, saya lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Saya rasa cukup ya, dua saja mewakili. Tujuan pembelajaran, kakak-kakak, tujuan pembelajaran peserta atau kakak-kakak dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau aspek yang dinilai yaitu penilaian lini masa dengan baik dan benar kakak-kakak. Ini tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak mampu merancang RTL tersebut, RTL ini ya kakak-kakak ya. Jadi yang saya bilang tadi kakak-kakak akan melakukan pemaparan kepada guru atau teman sejawat di sekolahan tentang rancangan pembelajaran kakak. Refleksi awal kakak-kakak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya yang sudah kita buat seperti Kak Tri kemarin sudah membuat rancangan berbasis proyek yaitu gerak sehat, gerak berprestasi. Terus kakak tadi Bugar XL, luar biasa ya akronim-akronim yang akan menantang, yang akan membuat guru lain bertanya dan bahkan penasaran. Jadi jangan di apa ya miskonsepsi guru-guru PJOK, guru bawah pohon, guru apa ya guru yang apa ya ngajar ngasih bola gitu-gitu aja ya, bisa kita bantahkan kakak-kakak. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas, di dalam sekolah, gitu kakak-kakak. Bagaimana? Ada yang bisa resen satu orang? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran yang berbasis proyek ini kakak-kakak kita kolaborasikan dengan komunitas belajar di sekolah? Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Ya Kak, mohon izin. Menurut saya bisa saja Kak pembelajaran PJOK itu di kolaborasi dengan rekan sejawat. Misalkan saja kita berkolaborasi dengan guru seni budaya. Kita membuat proyek misalkan miniatur lapangan atau apa gitu Kak. Jadi kan itu bisa berkolaborasi dengan guru seni budaya Kak. Jadi kan dari miniatur lapangan sepak bola misalnya, jadi kan anak-anak jadi tahu sih ukuran dari lapangan dan lain-lainnya bentuknya gitu. Itu aja menurut saya Kak. Terima kasih. Iya benar sekali Kak Fauzi, Kak Yudi ya. Sangat baik sekali kalau kita mempunyai proyek, kita kaitkan guru atau rekan sejawat di sekolahan. Contoh Kak
Kak Ardi kemarin melakukan SEM. Jadi apa yang kita kaitkan guru agama bisa kita kaitkan. Kenapa? Guru agama contoh Kak Bu Yanti, ada anak yang bisa baca doa kan, ya, itu sudah mengaitkan anak-anak. Ada katanya kan akan saya gunakan untuk kegiatan SEM. Dalam kegiatan tersebut anak itu akan membaca doa bahasa Indonesia lagi. Bu NN, kira-kira ada tidak anak yang lancar membaca? Ya, kenapa Pak Ardi dengan anak yang lancar membaca tersebut saya akan menggunakannya untuk membaca MC atau membuat susunan acara. Nah, bisa sangat luar biasa kalau kegiatan kita kaitkan dengan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak semua ya. Kita ke slide selanjutnya. Terima kasih Kak Yudi. Bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Nah, ini yang kita garis bawahi kakak-kakak. Berdampak pada peserta didik. Berarti bukan hanya 1-2 peserta didik, seluruh. Kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ya berbasis project. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam pembelajaran tersebut sudah berdampak pada peserta didik? Silakan kakak-kakak melakukan refleksi sendiri, merenung dari refleksi yang saya bacakan tersebut. Apakah sudah berdampak pada peserta didik? Silakan kakak-kakak lakukan refleksi secara mandiri ya, secara mandiri. Jadi kalau refleksi kita perlu penguatan, berarti apa yang perlu kita kuatkan? Kemudian apakah storing ya suara saya ya? Apakah kegiatan tersebut sudah berdampak pada peserta didik gitu ya kakak-kakak? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau saya terganggu, hilang akhirnya apa yang saya bicarakan. Lanjut ke kakak. Ini tujuan paradigma program, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya kakak-kakak. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang komunitas. Kemudian keterampilan kakak-kakak yang ini pedagogik yang kakak-kakak ya berpusat pada peserta didik. Kalau berpusat pada peserta didik berarti tidak hanya satu, berarti seluruh peserta didik mampu melakukan gerak sepanjang hayat. Tuh kakak-kakak. Menyampaikan RTL, kemudian pengantar tugas kakak-kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan tersebut dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kakak-kakak membuat RTL, rencana tindak lanjut, dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Bagaimana untuk melibatkan komunitas belajar sekolah tersebut? Tentu kakak-kakak akan memaparkan. Kalau kakak-kakak hanya bicara saja, ya face to face kepada satu orang, ya saya rasa tidak semua komunitas belajar itu terkait. Tapi kalau kakak-kakak membuat rancangan yang benar-benar tersusun, ya kakak-kakak mulai dari kakak-kakak membuat undangan kepada kepala sekolah, kakak-kakak bicarakan kepada kepala sekolah, ibu kepala sekolah, saya hari ini dan hari ini, jam ini saya akan melakukan rencana tindak lanjut. Nah, ini program saya untuk mengembangkan keberpihakan kepada peserta didik. Apa programnya? Nanti kakak-kakak akan sebutkan akronim tadi yang kakak-kakak buat. Silakan kakak-kakak susun ya kakak-kakak. Apa dampaknya kepada peserta didik? Maka kepala sekolah akan percaya kepada kita. Ya kakak-kakak, ini menurut saya ya, akan percaya kepada kita bahwa
guru PJOK itu perlu diperhitungkan dalam suatu kegiatan komunitas gitu kakak-kakak. Jadi ada yang resen, iya. Sabar, sehat, badan segar, ya. Terima kasih Kak siapa tadi? Kak Happy. Sabar, oke. Lanjut ya kakak-kakak. Ini silakan difoto kakak-kakak. Silakan kakak-kakak screenshot untuk rencana tindak lanjut kakak-kakak. Oke, pengantar tugas. Kak, Ya kak. bisa agak di Zoom. Oh di Zoom, oke. Siap kak. Saya selesai aja ya. Lihat kan kak. Sudah Kak. Oke, lanjut ya kak. Oh, pengantar tugas kakak-kakak sebelum merancang kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kembali lagi kakak-kakak, yang berpusat pada peserta didik untuk mengajak rekan sejawat menjalankan program kegiatan tersebut, serta memanfaatkan, memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kakak-kakak kalau merancang suatu program, kembali lagi ke aset sekolah, ke aset anak, ke aset yang dimiliki sekolah gitu kakak-kakak. Apa? Terutama aset siswanya kakak-kakak. Kalau kita menerapkan seperti Kak Taufik, Kak Willy, mungkin sekolah yang pedalaman yang minim koneksi internet, minim untuk melakukan rekaman dan lain sebagainya, mungkin tidak mampu gitu kakak-kakak ya. Jadi kembali lagi kita membuat suatu program itu, merancang suatu program, kita kembali lagi ke aset sekolah. Apa aset sekolah yang dimiliki? Kemampuan anak itu seperti apa gitu kakak-kakak untuk merancang suatu program. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi tujuan program kakak-kakak, jelas apa tujuan program tersebut, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program tersebut, keterlibatan komunitas, rencana dan evaluasi. Ya, kalau kita membuat program itu pasti kita melakukan evaluasi kakak-kakak. Baik dari diri pribadi, kita menilai diri kita sendiri, kemudian dari rekan sejawat evaluasinya kakak-kakak ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan yang meliputi ya kakak-kakak, ini boleh di screenshot bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak membuat suatu program yang belum berjalan ya, membuat suatu komunitas yang belum berjalan. Jadi komunitas kakak-kakak rancang sendiri, kakak-kakak buat sendiri. Nah, kakak-kakak akan melakukan kegiatan tersebut tentunya melalui komunikasi kepala sekolah. Bu kepala sekolah, seandainya kakak-kakak bukan mengajari, di sekolah kita sudah terbentuk suatu komunitas belajar yang seluruh mengakomodir seluruh peserta, seluruh guru. Nah, saya mempunyai rencana, Bu Kepala Sekolah, saya mempunyai rencana dari program PKG PJOK, saya membuat suatu komunitas belajar. Contoh, Jurang Ubung Bugar, Jurang Ubung Sehat, itu programnya. Jadi dari kegiatan tersebut, contoh kita membuatkan P5 ya. Apa tadi kegiatan P5 tadi? Siapa yang tadi yang P5 tadi ya Kak? Siapa tadi yang? Iya Kak Pauzi tadi ya. Apa Kak Pauzi tadi P5-nya? Bangunlah jiwa dan raga. Ini adalah kegiatan P5 ya, bangunlah jiwa dan ragaku. Nah, ini kegiatan P5 ini kita rancang, bangunlah jiwa dan ragaku. Contoh anak melakukan kegiatan senam kreasi ya, bangunlah jiwa dan ragaku. Dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6 akan menampilkan kegiatan tersebut. Siapa yang akan jadi jurinya? Ini akan melibatkan komunitas, Kak.
siapa yang akan jadi jurinya, guru yang terlibat tersebut, kemudian doa dalam kegiatan tersebut, kemudian pembacaan puisi kalau dia ada puisi, kemudian ada atraksi seandainya dia ada atraksi seperti atraksi sejenisnya pantomim dan lain sebagainya. Itu akan melibatkan komunitas belajar, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak mampu merancang kegiatan tersebut, mengaitkan komunitas belajar yang kakak-kakak buat sendiri, bukan yang sudah berjalan. Ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak setelah kegiatan PJOK ini, kakak-kakak akan mampu membuat komunitas belajar sekolah. Amin kakak-kakak. Semoga saya harapkan di kemudian hari, besok atau lusa, kakak-kakak sudah membuat komunitas belajar sekolah yang kaitannya dengan PKG PJOK kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak membuat notulen, ya, diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video atau foto-foto kegiatan. Saya harapkan video aja kak ya. Jadi kakak-kakak stuck di tempat menggunakan standing penyangga kamera. Silakan kakak-kakak rekam kegiatan tersebut bahwa kegiatan itu real nyata. Kalau hanya foto-foto saya rasa ya foto aja, saya rasa foto aja. Tapi kalau video tanpa diedit, kakak-kakak bisa, saya rasa itu adalah otentiknya kakak-kakak. Jadi dari kegiatan tersebut, saya mohon kakak-kakak untuk membuat video ya kakak-kakak. Kemudian dokumentasinya yang relevan, ya. Foto aja nggak Pak Kak? Video kak. Ya, agar otentik kak. Kalau dari saya maupun dari BGP melakukan peninjauan di RTL, jadi kegiatan kita otentik benar-benar terjadi gitu ya kak ya. Kita ke slide selanjutnya kak. Ini sudah difoto kak, tugasnya kak. Sudah kak. Oke, terima kasih. Lanjut ya kak. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Ini dari Sungkan Ratnaker. Kemudian modanya penugasan mandiri ini kakak-kakak, rencana tindak lanjut atau RTL yang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kalau berbasis proyek, kalau tidak ada videonya, saya rasa ya saya bilang itu tidak otentik kakak-kakak. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, kemudian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian bahan tayang perencanaan melalui proyek melalui komunitas belajar. Ini kakak-kakak, bentuk rancangan tindak lanjutnya adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Ya, hanya 9 slide ya kak ya, maksimalnya 9 slide. Jadi boleh nggak lebih kak? Nggak boleh. Tidak boleh ya kak. Hanya 9 slide. Boleh nggak kurang 8? Boleh. Ya. Jadi kalau kakak-kakak mampu 5 untuk memaparkan rencana program tersebut, boleh. Tapi saya rasa kalau 5 terlalu dikit kakak-kakak. Karena waktunya juga, kalau kita bilang durasinya 15 menit atau 30 menit, 5 itu saya rasa tidak cukup untuk membuat rancangan berbasis proyek tersebut kakak-kakak, membuat rancangan FTL tersebut kakak-kakak. Kemudian judul program atau judul kegiatan tersebut, ya. Jadi judul kegiatan itu apa, kemudian latar belakang, ini 8 aspek ini kak. Silakan kakak foto. Kemudian tujuan program itu, langkah-langkah kakak dari hasil yang kita harapkan, kemudian struktur program, rekan sejawat dalam komunitas, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Ini pernyataannya kakak-kakak, ada tanda tangan berarti pernyataan. Kakak-kakak tulis di dalam rancangan tersebut, ya. Ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan kakak. Kemudian rencana evaluasi, kemudian tantangan yang akan kakak hadapi selanjutnya apa gitu ya kakak-kakak dalam rancangan
dalam komponen program tersebut. Kemudian keterangan RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk diskusikan, dikembangkan bersama oleh rekan atau komunitas belajar sekolah. Ini yang saya bilang tadi kakak-kakak. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama komunitas belajar, foto dokumentasi yang relevan di LMS. Selama menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang masing-masing. Ya, silakan kakak-kakak screenshot untuk tugas RTL-nya. Ini kira-kira ada berapa hari itu kakak-kakak, nanti kita lihat jadwal bersama ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, penjelasan komponen berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentar ya kakak-kakak, saya izin. Masih lumayan juga kakak-kakak, banyak ya. Oke, ini kakak-kakak bisa kakak-kakak screenshot. Sudah kak? Halo kakak-kakak. Belum keluar Kak layarnya. Belum ya? Silakan kakak foto. Oh Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Ada yang mau dibicarakan? Ya Kak, mohon izin. Saya cuma mau nanya, RTL ini kan batas waktunya berapa minggu ya Kak? Kira-kira saya lihat itu sampai di 2 Desember kita Kak akan bertemu lagi. Kita akan melakukan refleksi Kak. Untuk membuat RTL-nya itu loh Kak, kegiatan gitu. Sedangkan bentar lagi kan itu udah semester ya. Terus waktunya kita untuk itu gimana ya? Untuk kegiatan semester, jadi kita apa ya, kembali lagi ke kakak-kakaknya. Ini kan masih tanggal 20, berapa ini Kak hari ini? Tanggal 22. Ya, dari Kak, ya 22 mulai dari malam ini kakak-kakak merancang RTL itu, kemudian kakak-kakak komunikasikan kepada kepala sekolah kapan kakak-kakak akan melakukan presentasi. Saya rasa dalam waktu seminggu ini saya rasa masih mampu ya Kak ya. 22. Enggak, itu kan kita presentasi aja, yang kita rekam waktu presentasi aja atau isi dari apa yang akan program kita kerjakan. Misalkan saya tuh rencana RTL-nya itu membuat miniatur lapangan sepak bola yang berkolaborasi dengan guru seni budaya. Apakah hanya saya ketika memaparkan ide saya kepada rekan sejawat atau waktu anak-anak juga praktek membuat miniatur itu juga direkam? Bentar Kak, RTL itu miniatur itu ada kaitannya nggak dengan apa ya, ibaratnya dari program luring kita kemarin Kak? Iya kan itu kita kan kolaborasinya kan kita kan buat project kayak itu Kak. Iya, Kalau buat project itu kan salah satu project juga sih, membuat miniatur itu kan juga salah satu project dari pembelajaran, itu kelas berapa Kak? kelas 6. Kelas 6 di pembelajaran bab keberapa itu Kak? Ya pembelajaran materi sepak bola kan ada. Membuat miniatur. Saya rasa apa ya, nanti kita bahas lagi lah secara japri aja ya Kak ya. Oke. Oke Kak, selanjutnya silakan ini kakak screenshot. Saya rasa dari jawaban Kak Yudi, dari pertanyaan Kak Yudi tadi, hanya pemaparannya saja Kak yang kakak-kakak videokan. Jadi bukan rancangan atau bukan praktek anak itu membuat miniatur Kak ya. Kak Yudi. Kak maaf. Oke. Iya, silakan Kak Dwi. Ini Kak, untuk kegiatan LMS itu kan disuruh buat itu kan untuk suruh RTL. buat video RTL. Nah, Ya. kan ini itu sambil melihat LMS juga. Itu pertanggalan RTL-nya tuh sampai tanggal 30 November. 30 November. Iya.
Iya, iya, berarti masih ada 8 hari mulai dari hari ini, Kak. Wow, impresif. Mantap. Oke. Semangat, semangat, semangat. Jadi ini nggak boleh digabung ya, Kak ya? Jadi nggak boleh digabung ya, Kak ya? Karena setiap guru itu beda-beda RTL-nya ya, Kakak-kakak ya. Beda-beda. Mungkin boleh sama programnya, cuman apa ya? Videonya itu beda, Kak. Oh, jadi kayak misalnya kayak aku sama Oxel kan satu sekolahan, Kak. Berarti nggak boleh videonya bareng, tapi harus presentasinya sendiri-sendiri gitu ya? Atau kayak gini, seandainya durasi membuat pemaparan itu selama 30 menit ya, Kak. Kan 2 sekolah ya. Kak Oksela ini apa RTL-nya gitu. Kak Dwi ini apa RTL-nya, rencana tindak lanjutnya itu apa gitu, suatu programnya aja gitu. Jadi saya rasa nanti saya bilang dulu sama admin atau BGP bisa nggak model seperti itu. Kalau untuk mempermudah sih saya rasa bisa-bisa aja sih, Kak. Tapi nanti kita japri aja ya, Kak ya. Siap, Kak. Oke, nanti kita bahas di grup. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, Kakak-kakak. Ini lini masanya. Lini masanya rencana tindak lanjutnya adalah 6 hari, Kakak-kakak. Ya, menyusun rencana tindak lanjut, kemudian mengunggah, kemudian melakukan penilaian RTL setelah diunggah, kemudian kakak-kakak umpan balik RTL setelah kakak-kakak melakukan pengunggahan. Oke, kita ke slide selanjutnya, Kakak. Catatan jika ada peserta yang ada di sekolah yang sama. Nah, ini dia ada Kak. Jika ada peserta di sekolah sama, RTL PJBL-nya perlu memperhatikan bahan tayang disusun masing-masing peserta terlebih dahulu, bahan tayang asli dan nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggahan tugas LMS. Pada tayangan itu dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Peserta dalam suatu sekolah dapat mendiskusikan konsep RTL PJBL-nya akan dibawa di kombel bersama maupun dokumentasi. Ya, ini yang seperti saya bilang tadi, Kak. Jadi kakak-kakak bisa seandainya dua peserta jadi bisa berkolaborasi gitu, Kak. Tapi itu Pak, Kak, rancangan programnya itu berbeda gitu, Kak. Jadi seandainya Kak Dwi ini apa tadi programnya, saya buka catatan, Jumat berkreasi, kemudian Kak Oksel itu berbeda gitu, Kak. Karena mungkin jenjang sekolahnya beda, jenjang kelasnya beda gitu, Kak. Kita ke slide selanjutnya ya, Kak. Siap, Kak. Oke, refleksi pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, kita melakukan refleksi, Kak. Oke, saya stop share screen. Oke, terima kasih kakak-kakak pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah berada di modul akhir, modul 3, kakak-kakak. Saya ingin melakukan kakak-kakak saya akan memberikan refleksi kepada kakak-kakak terkait modul 3 ya kakak-kakak. Apa saya? Nanti bilang sama ibu ya. Bentar. Oke, terima kasih. Silakan kakak-kakak yang salah satu peserta yang mau resen. Apa yang kakak-kakak dapatkan selama pembelajaran modul 3? Ini hanya pertanyaan pemantik, silakan kakak-kakak bercerita. Halo kakak-kakak 2152. Halo kakak-kakak.
Kak, mau bahas yang buat video itu, Kak. Gimana itu, Kak? Membuat video apa? Yang tadi ya. RTL tadi Kak ya? Iya. Itu Berarti kegiatan di sekolah itu kalau dia tanggal 8 hari lagi sebetulnya banyak bener Kak tugas kita orang gitu kan. Kami itu lagi nyusun buat soal mau ngadepin ujian. Hari ini minggu ini lagi disibukkan untuk buat Hari Guru Nasional kegiatannya di sekolah-sekolahan itu. kakak-kakak izin Kak Henry ya. Di sekolah Kak Henry itu saya yakin dan percaya sekolah Kak Henry itu banyak sekali gurunya ya Kak Henry ya. Apalagi jenjang SMP. Jenjang SMP itu kalau dia 7 dikali 3 21 rombel. 21 rombel itu kalau dia guru kelasnya aja, guru yang memegang guru kelasnya aja 21 orang, belum guru bilang studi lainnya gitu Kak Henry. Saya yakin dan percaya kakak-kakak semua mampu menyusun rencana tindak lanjut itu tanpa terbebani dengan kegiatan-kegiatan Kak. Kalau dibilang padat, kita semua padat Kak. Kalau saya luar biasa, bukan luar biasa sih, ya alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ya? Siapa lagi yang untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan kalau bukan kita gitu Kak? Itu harapannya guru PJOK ini ya ibaratnya apa ya? Kalau kita sudah memaparkan di depan, ternyata guru PJOK mampu juga memaparkan di depan, itu maksudnya gitu Kak. Itu tujuan untuk membuat RTL ini gitu Kak. Ternyata kita mampu juga, bukan hanya kita hanya berada di lapangan, kita juga melek IT gitu Kak. Itu harapannya Kak. Ya. Jadi apakah semua guru itu ikut dalam kegiatan tersebut? Ya kalau siswa sekolahnya sekolah kecil 5-6 guru, ya saya rasa cukup Kak. Disusun aja ke siapa guru-guru tersebut dalam rencana tindak lanjut tersebut yang otentik. Akan di dalam tersebut juga akan ada daftar hadirnya gitu Kak. Untuk memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar dilakukan gitu Kak. Ya, kita refleksi dulu Kak. Nanti kita bahas secara japri, bahas dari dalam grup. Oke, silakan kita kalau melakukan refleksi apa kegiatan apa yang Kakak dapatkan selama modul 3 ini Kakak. Silakan satu Kakak. 21.55 ini Kak. Baru kita bahas tadi Kak. Ayo Kakak. Hari ini atau yang kemarin atau yang kemarinnya lagi. Boleh lakukan refleksi Kak. Setelah Kakak melakukan refleksi, tidak ada pertanyaan, saya hanya menguatkan. Monggo Kak. Refleksi modul berapa Kak Hen? Modul 3 Kak Taufik. Yang malam ini juga boleh, monggo. Baik, saya mewakili dari kakak-kakak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng malam Sabtu. Bahwasanya ya, refleksi yang akan saya sampaikan secara umum karena dari awal hingga malam hari ini kita masih bisa membersamai kegiatan PKGPJOK secara luring, secara daring tentunya. Ternyata refleksi yang saya sampaikan yaitu semangat kita itu lebih apa ya? Lebih luar biasa ketika luring gitu ya. Berarti memang benar cinta itu harus ketemu. Kemudian yang kedua, untuk RTL tentunya rencana tindak lanjut. Ini waktu kita memang sangat padat sekali karena akan menghadapi semester akhir ganjil. Tentunya
untuk RTL kita perlu diri untuk memberikan kesan setelah mengikuti diseminasi PJOK dan mendiseminasikan apa yang kita dapatkan kepada rekan sejawat. Apapun itu, sekecil apapun itu, semoga apa ya, kesan bermakna akan kita dapatkan dan kita tularkan ke teman-teman sejawat. Dan tidak kalah pentingnya juga semoga kita bisa membersamai terhadap peserta didik, memberikan sebuah pelayanan pendidikan yang lebih baik. Saya yakin semua yang ada di room ini adalah orang-orang hebat. Semua punya potensi dan kelebihan masing-masing. Saya sangat percaya itu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu menganggap bahwa saya tidak bisa, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Yakinlah Bapak Ibu itu punya potensi dan kelebihan masing-masing. Saya sangat percaya itu. Jadi fokuslah pada potensi atau kekuatan masing-masing seperti yang kita pelajari di modul berapa itu kan ya. Kita harus berfokus pada kekuatan diri. Aset based thinking. Aset based thinking. Iya. Jadi percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat tentunya, dan fokuslah pada kekuatan diri. Itu saja pesan dari saya dan refleksinya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Mantap. Oke, mantap Kak Taufik, sangat luar biasa sekali. Untuk RTL, pesan terakhir dari saya untuk RTL, jangan terlalu dibuat pusing, jangan terlalu terbebani. RTL itu adalah rencana tidak lanjut yang sifatnya adalah sebuah gagasan besar dan kecilnya itu adalah tindak lanjut nyata dari kita. Jadi nggak ada salah dan benar. Yang ada adalah mau dan tidaknya. Besar dan kecilnya kita patut berbangga diri, dalam arti bersyukur karena itu adalah produk kita. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Kak Taufik menguatkan teman-teman ya yang tadi mengeluhkan mau ujian, mengeluhkan itu ya. Saya yakin dan percaya kakak-kakak yang dibilang Kak Taufik tadi sangat luar biasa, fokus pada kekuatan diri. Ya, fokus pada kekuatan diri. Ajak 5 guru atau 6 guru, rangkul guru-gurunya. Bapak Ibu duduk sejenak di sini hanya 30 menit. Saya akan menyampaikan apa rencana tindak lanjut dalam program PKG PJOK ini. Itu sih harapan saya kakak-kakak. Kemudian yang benar kata Kak Taufik ini mau atau tidaknya. Mau apa tidaknya guru-guru ini bergerak gitu kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Taufik sudah menguatkan teman-teman semua. Saya yakin dan percaya kakak-kakakmu punya kemampuan sendiri, punya keyakinan sendiri. Kemudian saya yakin dan percaya kakak-kakak mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Dan kita tutup kakak-kakak kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tunggu kabar baiknya kakak-kakak sudah mengunggah rencana tindak lanjut RTL-nya ke YouTube, kemudian nanti kakak-kakak akan sematkan videonya ke dalam file PDF rencana tindak lanjut tersebut yang kakak paparkan bersama rekan-rekan sejawat kakak ya. Cukup panjang kegiatan kita, tapi inilah bentuk kontribusi kita kepada bangsa Indonesia bahwa kita benar-benar untuk benar-benar ambil bagian untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kakak-kakak. Saya tutup kakak-kakak. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kakak-kakak semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.